Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Nama saya Muhammad Sadam Sulaiman, NIM 2019313001. Saya di sini akan membawakan sedikit materi mata kuliah ESBD Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Bapak Joni Iswan MSI. Saya di sini akan membawakan materi tentang ilmu sosial budaya dasar dengan judul manusia sebagai makhluk budaya. Ilmu sosial budaya dasar tentang manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Sifat-sifat yang dimiliki makhluk tersebut sebagai berikut. 1. Alam memiliki sifat wujud. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. 3. Binatang memiliki sifat wujud, hidup dibekali hawa nafsu. 4. Manusia memiliki sifat wujud, hidup dibekali nafsu serta akal budi. Dengan akal budi, manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mempertahankan serta meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi bila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia tidak hanya sekedar homo, tetapi human, manusia yang manusiawi. Dengan demikian, manusia memiliki dan mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain terletak pada akal budi. Manusia mampu menciptakan kebudayaan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia, baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk yang berbudaya. Kebudayaan mempunyai kegunaan sangat besar bagi manusia, sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai berikut. 1. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. 3. Sebagai pembimbing kehidupan manusia. 4. Pembeda manusia dan binatang. 5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 6. Pengantar agar manusia dapat mengertikan bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain. B. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. 1. Manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntunan untuk kesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia bisa dipandang secara segmental atau dalam arti perisal. Misalkan manusia dikatakan sebagai Homo economicus, Homo faber, Homo socius, Homo homini lupus, zoon politikon, dan sebagainya. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, dan usul dan sebagainya. Dengan demikian sudah sewajarnya antara sesama manusia tidak saling menindas, tetapi saling menghargai dan saling menghormati dengan pijakan prinsip kemanusiaan. 2. Manusia sebagai kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur bisa diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, bisa kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah sumber-sumber kehidupan dalam hal pertanian. Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Beberapa contohnya sebagai berikut. Menurut Herskovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut sebagai superorganik. Kemudian menurut Selo Swemarjan dan Soleiman Swemardi, mengatakan kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia sehingga kehidupan sehari-hari. Kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lainnya. Kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
C. Etika dan estetika berbudaya. 1. Etika manusia dalam berbudaya. Etika pada umumnya membicarakan masalah yang berkaitan dengan predikat, nilai sosial, atau tindak asusila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruknya perbuatan manusia. 2. Estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah, jelek, atau tidak indah. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan estetika murni. D. Memanusiakan manusia melalui pemahaman konsep dasar manusia. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia memiliki pri kemanusiaan, tetapi binatang tidak bisa dikatakan memiliki pri kebinatangan. Hal ini karena binatang tidak memiliki akal budi, sedangkan manusia memiliki akal budi yang bisa memunculkan rasa atau pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. E. Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman budaya. Tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain, yang membentuk diri dan menjadikan pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan menjadi identitas dari persekutuan hidup manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenal adanya pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. 1. Pewarisan kebudayaan. Pewarisan kebudayaan adalah proses perpindahan, penurunan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. 2. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak sesuai kehidupan yang dapat menimbulkan sebuah masalah. 3. Penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat lain. Beberapa problematika kebudayaan antara lain Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.